wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan bahasan dari adab menjenguk orang sakit. Yang kemarin telah kita bahas poin pertama, bahwasanya menjenguk orang sakit merupakan hak seorang muslim. Poin yang kedua yang kita bahas pada malam ini adalah bahwa menjenguk orang sakit bagian adalah mengikat tali persaudaraan. Jadi ketika kita sakit, kemudian ada orang yang membesuk atau menjenguk kita, berarti orang-orang yang cinta sama kita, orang yang perhatian. Jadi nilai persahabatannya itu tinggi, karena tidak semua orang mau meluangkan waktunya untuk masalah membesuk. Jadi ketika ada yang membesuk kita, berarti orang-orang itu punya nilai persahabatan yang serius dengan kita, orang-orang yang sangat perhatian dengan kita. Bahkan tak jarang di antara mereka rela berkorban untuk membantu, ya, meringankan beban ketika kita sakit. Makanya pahalanya besar kalau orang niat tulus membantu saudaranya yang sakit. Disebutkan di sini beberapa hadis. Nabi bersabda, "A'idul marid fi makhrafatil jannah hatta yarji'." Orang yang membesuk orang yang sakit itu berada dalam kebun kurma di surga. Berada dalam makhrafah, ada kebun surga, kebun kurma, ya. Dalam riwayat yang lain dalam kali dengan lapas khurfatil jannah, dia di kebun kurma di surga, gitu. Hatta yarji, sampai dia pulang. Selama dia di rumah sakit atau di rumah yang sedang sakit itu, maka dia berada di kebun-kebun surga. Allahu Akbar. Sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Nah, ini gambaran jemaah sekalian, ketika orang membesuk orang sakit, niatnya tulus sebagai pengikat persahabatan. Ketika orang sakit, itu biasanya egonya turun. Egonya turun. Tadinya dia pejabat, tadinya dia orang kaya, orang hebat. Ketika sakit turun dia, ya. Pas yang datang orang yang punya masalah dengan dia, dia langsung minta maaf. Nangis-nangis, "Maafin saya ya, saya emosi, saya marah, saya egois." Itu luar biasa keutamaan daripada membesuk orang sakit. Jadi cair lagi. Demikian hubungan keluarga yang tadinya retak, renggang, ketika ada yang sakit dibesuk, jadi cair lagi, gitu. Makanya untuk meredakan ketegangan, konflik, atau untuk mendamaikan, itu biasanya membesuk lawannya, ya, besuk lawannya. Sehingga di kalangan ulama, ketika saling bantah-bantahan itu tentu biasa dalam dunia intelektual, bantah-bantahan dalam masalah hukum umpamanya. Sehingga bantah-bantahan itu kadang keras, keluar kata-kata keras. Ulama juga manusia, kadang keluar kalimat-kalimat keras. Namun ketika salah satu di antara mereka sakit, lawan bantahannya membesuknya, itu cair, langsung clear, ya. Itu nilai persahabatan nggak bisa dibohongi itu. Beda dengan kita, kalau udah benci, temannya sakit, biar mati sekalian. Ya, biar mati sekalian. Nah, jadi membesuk orang sakit, adabnya niatnya untuk menjalin hubungan persaudaraan lebih kuat, lebih erat, gitu. Kan kalau di
di apa namanya, di kehidupan orang suka lari dari perjumpaan, nggak mau ketemu, pas menghindar, pas sakit nggak bisa. Nah kalau ada orang pas sakit juga masih emosi, tetangganya datang dia nggak mau temuin, ya bilang aja lagi tidur, usir aja. Ini sudah keterlaluan berarti. Ya, saya ulangi, kalau umpamanya kita ada konflik, ada sengketa dengan tetangga, dengan kawan, kemudian mereka mau membesuk kita dan kita pura-pura tidur, balik badan, nggak mau lihat yang datang, pura-pura tidur, ini berarti hati kita sudah sedemikian keras gitu. Ini hadisnya banyak nih ya, tentang bahwasanya membesuk orang sakit selama dia berada di tempat orang yang sedang sakit itu, maka dia termasuk berada di kebun kurma di surga. Ini pun dalil bahwasanya pohon kurma, kebun kurma ada nanti di surga. Ya, pohon kurma ada di surga. Kalau di Indonesia susah tumbuhnya, ya karena iklimnya kali ya. Kemarin saya lihat kebun kurma di Majalengka, ada sekian hektar itu bibit kurma itu, mulai tumbuh di negeri kita, dan ada yang besar tinggi, udah berbuah bagus, ditawar sama beberapa pengusaha sampai ratusan juta. Karena pohon kurma berkah memang, dan jarang ada orang punya pohon kurma gitu. Kita kan yang rame pohon janda bolong ya kan. Pohon gak jelas itu ya, janda bolong katanya. Yang bagus bapak-bapak kalau bisa memungkinkan, mampu merawatnya, tanam pohon yang bisa memberikan keberkahan, di antaranya pohon kurma gitu. Ya, pohon yang sampai di surga nanti ada. Kemudian yang ketiga, etika menjenguk orang sakit adalah mendoakan kesembuhan. Mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Jadi yang sakit itu butuh doa dari yang sehat. Ya, banyak doa-doa dari Nabi SAW disebutkan di sini. Beberapa doa, Allahumma shfi Sa'dan. Nabi pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allahumma shfi Sa'ad. Atau kalau orangnya namanya Fulan, ya Allah shfi Fulan, ya Allah sembuhkan si Fulan. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Arab, boleh. La ba'sa tahurun, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini termasuk doa juga, nggak apa-apa, bersih insyaallah, karena sakit itu penghapus dosa. Ini doain, perhatikan ya, jangan nyumpahin ya, wah lu nggak lama lo kayaknya lo gitu. Jangan ya, doakan ya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak, ya, aku meminta kepada Allah yang maha mulia, rabbal arsyil azim, Tuhan yang maha agung, Tuhannya arsy yang maha agung, untuk menyembuhkan kau. Jadi kita pakai bahasa Indonesia boleh, ya Allah sembuhkan, semoga Allah sembuhkan kau wahai Fulan, semoga Allah kembalikan kesehatanmu wahai Fulan gitu. Ini yang utama. Jadi jangan kita besuk, itu kebanyakan cerita. Ada orang kecelakaan, kemudian tertabrak di tengah jalan. Ya, salahnya yang besuk tuh ceritanya gimana sih kok bisa? Orang kan trauma.
Jadi kalau membesuk itu menghibur sekaligus mendoakan. Jangan membuat dia sedih, trauma. Saya punya tetangga tukang gas, tukang las. Tabung gasnya meledak. Habis kebakar semua tubuhnya. Orang-orang datang. Bukannya menghibur, sabar ya Pak. Ini malah, Pak, kejadiannya gimana sih? Kayak wartawan udah. Ini salah, orang kan dia mengingat itu jadi stres gitu. Akhirnya nggak mau cerita dia, ini orang nggak ngerti. Apalagi orang kampung kan, wah ini cerita seru nih, sampai kebakar seperti itu. Kecuali kalau dia cerita sendiri. Itu pun sebaiknya kita suruh dia nggak usah cerita lah. Iya, serem, kebakar, tabung gas meledak. Gas yang buat las itu, yang tabung gede itu meledak. Allahu Akbar. Begitu saya datang besok, baru dia cerita. Saya bilang udahlah istirahat saja, nggak usah cerita. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dia berdoa, itu yang sakit berdoa, ya Allah, jangan kau berikan musuh saya sekalipun musibah kayak saya. Berat. Dia minta musuh saya sekalipun jangan sampai kena kayak saya. Kebakar semuanya. Kalau orang ini nggak berani lihatnya itu, serem itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah jadi kalau besok orang sakit doain, ya sembuh ya Pak, ya Allah sembuhkanlah sahabat saya ya Allah, gitu. Bahasanya boleh bebas. Kalau bahasa di hadis banyak sekali contoh-contohnya. Ya, ini contoh orang sakit butuh doa. Itu iman drop Pak, drop. Ya. Yang kayak corona juga. Gitu. Tapi corona orang udah tahu, udah nggak serem lagi, ya kan? Corona sakit, istirahat yang cukup, makan vitamin yang bagus, ya kan? Olahraga, kalau di Wisma Atlet itu jingkrak-jingkrak 2 minggu sembuh, gitu. Karena obatnya nggak ada, vaksinnya nggak ada, cuma minum vitamin. Dan di Saudi efektif, minum beberapa herbal, ya kayak habas sauda dan kurma, itu sembuh. Ya, menurut para pakar itu 3 hari sembuh. Nggak tahu deh kenapa dibikin 14 hari. 3 hari sembuh. Ya. Dan lagi rame lagi nih. Seolah-olah mau mengisyaratkan dananya harus turun lagi. Gitu. Ya. Diperpanjang lagi, mumet lagi nih. Gitu. Ya. Sebenarnya ringan Pak. Saya juga nggak heran orang begitu luar biasa. Ya. Berapa orang yang corona kita biasa ketemu. Saya berapa kali jumpa, karena corona itu yang bahaya dropletnya itu. Kalau salaman ya nggak masalah. Gitu. Berapa keluarga corona biasa aja, makan bareng dan seterusnya biasa aja. Berapa anggota TNI yang kena juga kita biasa aja. Saat saya corona udah nggak apa-apa, Bismillah. Gitu. Karena kata Nabi la adwa, tidak ada penyakit menular. Gitu. Saya percaya sama Nabi. Dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang sakit kita doakan biar cepat sembuh ya. Sekaligus ya mungkin perlu istirahat ya dengan berbagai macam penyakit. Jadi ini contoh. Jadi jangan doain yang nggak baik. Lo bentar lagi lewat lo, gitu. Jangan ya, jangan bercanda. Ini di depan orang yang sakit. Bahkan di hadis disebutkan sebentar. Itu dengan lafaz yang sangat beragam, gitu. Boleh kita pernah kita bahas di bab ruqyah dulu ya. Boleh dengan air, boleh dengan tiupan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang keempat yaitu mengajak orang bertaubat. Jadi ketika orang yang sakit, kesempatan untuk taubat,
Karena sumber penyakit banyak karena dosa. Misalkan dia pemakan riba, tuh pemakan riba biasanya sakitnya itu cuci darah tuh. Biasanya gitu, berat. Pemakan riba tuh cuci darah seminggu 2 kali, habis duitnya. Biasanya kalau penyakit berat tuh pemakan riba, berat sakit. Gitu. Jadi misalnya kaum artis penyakitnya kelamin biasanya, dan tuh berobatnya di luar negeri. Nah itu suruh tobat tuh. Tobat Pak, tobat Bu, jangan setelah sembuh nanti jangan ulangi lagi. Kesempatan tuh. Nah biasanya satu tobat tuh saat itu tuh, nanti pas sembuh kumat gitu. Jadi orang tuh pas sakit tuh udah kondisi serius biasanya betul-betul tobat tuh. Karena satu dia egonya turun. Nah cuman sayang begitu sembuh kadang kumat lagi. Iya Pak ya. Begitu sembuh kumat lagi, balik ke asal ya. Makanya kesempatan sekali lagi untuk orang yang sakit itu untuk bertaubat kepada Allah, karena dia udah dekat dengan kematian. Jadi ada beberapa waktu di mana orang mudah untuk taubat. Di antaranya ketika sakit. Peminum homer, habis tubuhnya. Pas di rumah sakit, pengen berhenti saya minum homer. Saya udah, kalau nanti sembuh saya akan berhenti. Nggak taunya kumat lagi. Kayak gitu Pak. Dan seterusnya. Memang hikmah sakit itu kadang merupakan peringatan dari Rabbul Alamin, nasihat dari Rabbul Alamin. Tapi kalau hati sudah keras, nggak manfaat. Ya. Banyak orang-orang yang sudah dikasih sakit nih Pak, berat sakitnya, berat. Ganti kelamin, itu ada di negeri kita itu banci, ganti kelamin, laki jadi perempuan, gelarnya hajah, kayak jilbab, gitu. Itu satu orang Kemayoran itu ke rumah saya. Tiap malam teriak tuh, panas, tersiksa karena ganti kelamin. Setiap dosa itu dibalas. Dan saya ulang-ulang nih, dibalas. Setiap orang jatuh dibalas. Allah Maha Adil. Ya bangsa ini nih banyak sekali yang jahat. Dikasih kesempatan mimpin negara, punya kedudukan enak tapi jahat. Lihatin saja. Gitu. Baru kemarin saya di Gembong ketemu Menteri Edi itu, KKP, Kelautan. Ada 3 menteri di Gembong karena saya diminta hadir oleh masyarakat karena saya ngajar di sana. Menterinya menggebu-gebu memotivasi nelayan supaya bangkit. Ya. Ini lagi panen udang fanama. Belum seminggu keciduk. Aduh, luar biasa. Baru kita mau tagih janjinya, mau ngasih dana 10 miliar bantuan buat nelayan. Keburu keciduk. Silakan temui saya. Waduh, saya siap untuk melayani masyarakat. Wah, nemuinnya di KPK berarti. Nah, jamaah sekalian, kadang memang orang harus dikasih sakit, ya, lumpuh, ya sudah lumpuh, lemah, berbaring, itu rata-rata sedih dia, kematian sudah dekat. Nah jadi menjenguk orang sakit, tobat. Jadi kalau kita punya teman akrab, bilang aja, tobat lo, banyak dosa, gitu. Iya. Saya pernah membesuk seorang jamaah di lantai 36 Siloam, ya rumah sakit mahal itu, Siloam, di Sudirman, ya di daerah Sudirman, Tamrin, Sudirman, Siloam.
sudah nggak sadar, hidungnya mulutnya diselang, pakai selang, selangnya banyak lagi, dan itu sudah sekian bulan, duitnya banyak berarti itu orang. Saya tanya sama istrinya, Bu, Bapak sakit apa sih? Gitu. Nggak tahu Ustadz, sakitnya banyak dosa kali. Gitu kata istrinya. Kata istrinya banyak dosa. Hati istrinya tahu. Gitu. Ya udah Bu, saya tetap doain biar cepat sembuh. Saya bacakan ayat Quran dan seterusnya. Sabar ya Bu, ya Ustadz. Gitu. Nah ini banyak orang dianggap hidup ini tidak ada balasan. Ada balasan, ada di dunia, ada di akhirat ya. Tapi kalau balasan sakit masih mending, penghapus dosa. Yang paling jelek kalau balasan itu Allah jauhkan orang itu dari agama ya. Semakin jahat dia semakin jauh dari agama. Itu yang paling bahaya. Kalau masih diingatkan dengan sakit, orang bisa taubat, bisa kembali. Tapi kalau makin jauh, makin rusak, makin jahat, gitu. Dulu ada orang terkenal di negeri kita, gitu. Dan tercatat memang banyak melukai umat Islam. Namanya LB Murdani, gitu. Ya kan? Tahu dengar kan? Ma'ruf lah, tahu semua LB Murdani. Sakitnya berat. Dan dia tulis wasiat. Ya, wasiatnya. Apa wasiatnya? Matinya minta disolatin. Karena awalnya dia muslim. Awalnya muslim, karena pengaruh istri jadi murtad dan banyak menzalimi kaum muslimin. Fitrahnya. Dia wasiat, matinya minta disolatin. Geger keluarganya. Itu sholatin gitu tapi tentu tidak dilaksanakan karena dia matinya kufur gitu. Nah, ini gambaran jamaah sekalian posisi orang yang sakit, kita ajak untuk taubat. Makanya kalau kita besok orang sakit, nasihatin tobat Pak, tobat ya. Tapi dengan catatan 4 mata. Kalau banyak orang jangan. Tobat gitu. Kamu banyak main perempuan sih gitu, iya kan? Dengerin nih, jangan pura-pura nunduk gitu. Kamu genit sih gitu. Ya, tobat. Kamu makan duit haram nih kebanyakan nih, sehingga sakitnya berat kayak begini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, kalau dia kafir, ajak masuk Islam. Artinya boleh kita menyenguk orang kafir, boleh ya. Perhatikan, menyenguk orang kafir tidak sunnah, boleh saja, boleh. Nah, kalau dia punya peluang masuk Islam, masuk Islam. Nah, ini dia hadisnya nih. Hah? Udah meninggal? Ya, meninggal kafir. Oh boleh datengin boleh. Ada hadis dari Anas, Nabi pernah membesuk pelayannya. Nabi punya pelayan, pembantu, orang kafir, orang Yahudi. Lihat nih, Nabi punya pegawai, pelayan, orang Yahudi. Orang Yahudi, anak muda. Ini dia hadisnya nih. Nah, ketika waktu sakit Nabi besuk. Ini hadisnya. Hadisnya Sahih Bukhari. Nabi bilang ke anak muda itu, aslim, Islamlah, gitu. Anak muda ini ngelihat ke bapaknya melengos. Bapaknya ngizinin kan? Ternyata bapaknya ngizinin. Kata bapaknya, ikutin Abul Qasim, ikutin Muhammad. Abul Qasim panggilannya, ikutin Muhammad. Nah, langsung anak itu masuk Islam, ngucapin syahadat.
Dan Nabi keluar dari rumah Yahudi itu sambil berdoa, mengucapkan kalimat syukur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari api neraka. Gitu. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Pelajaran pertama, boleh membesuk orang kafir. Boleh. Apalagi itu kalau itu teman, tetangga, boleh datangin ke rumah sakit. Yang kedua, bolehnya punya pegawai orang kafir. Boleh, Yahudi bahkan. Boleh. Ya. Hubungan dengan orang kafir boleh. Termasuk Yahudi. Boleh. Ya, dalam kondisi damai, nggak ada masalah, boleh. Gitu. Ya. Jadi mensikapi orang kafir itu pada prinsipnya kita berbarok, berlepas diri, bermusuhan. Asalnya itu bermusuhan. Asalnya kita itu antipati dengan kafir. Hukum asalnya. Tapi syariat membolehkan beberapa catatan hubungan baik dengan orang kafir, jual beli, gitu, boleh, siapapun boleh, ya, muamalah bertetangga, berbuat baik, siapapun boleh. Kita sebagai dokter ngobatin manusia, siapapun boleh. Jangan, kamu agamanya apa? Kafir, enggak, jangan berbuat ke saya, sono, boleh, tetap kita sama orang kafir. Demikian hubungan kemanusiaan. Kayak tadi musibah, bantuan, kita boleh bantu orang kafir, gitu, gak masalah. Yang gak boleh hubungan keagamaan, yang gak boleh hubungan nanti kayak pernikahan dan seterusnya. Nah, Yahudi di sini perhatikan, ini menarik loh. Banyak orang terlalu berlebihan dengan Yahudi. Ya seolah-olah sama sekali nggak boleh. Tidak, Nabi lihat punya karyawan Yahudi. Kata ulama, yang nggak boleh, dengerin yang baik-baik, yang nggak boleh kita menghinakan diri kepada orang kafir. Menghinakan diri kepada orang kafir. Kita kerja sama orang kafir, posisinya menghinakan diri. Pelayan orang kafir nggak boleh. Makanya jadi pembantu buat orang kafir nggak boleh, kata ulama, nggak boleh. Kalau kita punya pembantu orang kafir, boleh. Ya, kita jadi pembantu orang kafir nggak boleh. Ulama berikan fatwa seperti itu, karena merendahkan martabat kaum muslimin. Gitu. Hah? Iya, tenaga kerja gitu. Kecuali kalau tenaga kerjanya profesional. Misalnya memang kayak supir, kayak dokter, kayak perawat, profesional, bukan pembantu. Gitu. Nggak boleh. Ya pembantu nggak boleh. Gitu. Kalau kita punya pembantu orang kafir, boleh, termasuk Yahudi. Ini dia hadisnya nih. Nabi punya pelayan orang Yahudi. Mungkin baru dengar kali Pak ya. Boleh punya pelayan orang kafir. Gitu. Nah, kalau kita kerja di pabrik, Pak Ustadz punya Jepang, enggak, itu profesional, bekerja kita, bukan menghinakan diri. Kita bekerja, hubungan profesional. Gitu. Ini dalam bab ta'awun antara muslim dengan kafir itu ada yang boleh, ada yang tidak. Jangan sampai kita merendahkan martabat kaum muslimin, gitu. Makanya kan dulu orang kerja di Timur Tengah dihina. Oh, Timur Tengah tuh jahat. Tidak, orang kafir lebih jahat. Opini itu dibangun luar biasa. Opini dibangun luar biasa. Jadi sekedar masukan buat jamaah sekalian, perlulah baca-baca tentang strategi orang-orang kufar, masyarakat modern, kejahatan masyarakat modern, gitu.
Kayak di negeri kita ini, dari awal ini merdeka habis diobok-obok. Sama komunis, sama barat, habis diobok-obok. Habis. Ya. Setelah ketegangan perang dingin, maka perang itu berlanjut ke terorisme. Ya, terorisme. Siapa terorisme? Umat Islam. Semua daftar teroris di negeri kita umat Islam. Ya, karena udah SOP-nya seperti itu. Gerakan intelijen dunia, propaganda dunia. Gak bisa kita melawan. Semua kasus besar di negeri kita itu ada campur tangan spionase barat. Dipikir jatuhnya Soeharto kemauan masyarakat. Tidak. Settingannya luar biasa. Dan seterusnya. Sampai yang kasus virus segala juga. Jadi jangan polos-polos banget. Coba bacalah. Dunia shadow orang bilang. Ya. Perang, setelah perang kan perang tuh banyak, ada perang militer, ada perang opini, perang dagang dan seterusnya gitu. Jadi jangan polos-polos banget gitu. Bisa baca lah gitu. Kemana arah ini. Siapa teman, siapa kawan dan seterusnya. Sekarang kan orang kan narasi di negeri kita ini ngurusin satu orang, dia terus diurusin. Iya gak? Dia ke Bogor jadi berita, dia masuk rumah sakit jadi berita. Kemana dia terus di negara kok ngurusin satu orang gitu. Ada apa ini gitu. Yang lain lupa ya, diam-diam premium hilang ya kan. Nggak ada ya kan. Jangan gitu. Aduh, luar biasa. Kesian kaum muslimin. Jadi saya mau terangkan begini, kafir tetap kafir, dia nggak akan ridho dengan kaum muslimin. Ayatnya jelas, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho selamanya Yahudi dan Nasrani sampai kita ngikutin milah, ya, ajaran mereka gitu, konsep mereka. Namun agama juga membuka sendi-sendi hubungan baik selama tidak menjatuhkan kehormatan. Ya, kita belajar yang dibutuhkan kedokteran boleh, kita belajar ekonomi dilihat dulu. Karena bikin hancur bangsa ini ekonomi kafir. Ya, krisis kita tuh krisis perbankan, begitu, krisis riba. Lihat dulu, belajar ekonomi yang benar apa enggak nih, gitu, dan seterusnya. Jadi kalau belajar dari mereka, lihat dulu, belajar teknologi silakan, ngambil ilmu dari orang kafir boleh-boleh saja, selama itu dibutuhkan. Jalan-jalan ke negeri kafir nggak boleh, haram. Melancong nih bapak, melancong ke Amerika haram, nggak boleh, dosa. Jangankan ke negeri kafir, di sini aja kita goyang iman kita. Kalau dibutuhkan kita studi belajar yang nggak ada di tempat lain, nggak masalah, dengan persyaratan harus kuat imannya dan seterusnya. Bekerja kalau memang nggak ada tempat lain harus ke sana, boleh, asal persyaratan. Kalau nggak rusak. Jalan-jalan nggak boleh. Mau nanti akan pulang mengagungkan kafir. Wow, negeri kafir hebat, wah luar biasa. Jalan-jalan ke negeri muslim. Ya, negeri muslim. Negeri kafir nggak boleh. Jalan-jalan ke Cina, ngapain Cina? Glodok aja sama. Gitu. Ke Cina, kecuali dia memang mau belanja. Kayak sekarang nih Pak, di Senen itu tukang-tukang jam tangan itu belinya langsung ke Cina. Belinya ke Cina murah. Bisnis boleh. Tapi jangan lama-lama pulang, kalau enggak rusak. Nah, ini hubungan dengan orang kafir. Ya, tapi yang menarik adalah hubungan dengan Yahudi. Nah, Indonesia
Kalau Indonesia udah lama hubungan sama Israel, militer udah lama, cuman diem-diem. Dagang juga banyak gitu. Secara diplomatik memang kita jaga jarak sama Israel, alhamdulillah. Seandainya mereka hubungan secara fikih nggak masalah, selama tidak merendahkan kaum muslimin. Gitu. Israel sama Cina bahaya mana? Hah? Bahaya Cina. Israel ahlul kitab, Yahudi ahlul kitab. Kufurnya ahlul kitab masih lebih ringan ketimbang kufurnya musyrikin. Gitu. Ya kaum Cina lah ya, Hindu, Buddha ya kan. Nah artinya ada di mana kita barok berlepas diri sama orang kafir, punya sikap antipati. Ada di mana kita menjalin hubungan-hubungan yang agama membolehkan. Bahkan Rasul ketika menaklukkan kota Mekah, Rasul berkuasa, Rasul kirim hadiah penguasa-penguasa kafir untuk menarik hati mereka supaya cinta sama Islam. Jadi saat Bapak punya hadiah oleh-oleh berikan kepada orang-orang kafir, boleh gitu. Bapak nih beli sarung nih, kasih bosnya, direksinya yang kafir, ya Tuan ada sarung nih, pakaian umat Islam. Jadi Cina pakai sarung kan lucu kan gitu ya. Wanita dapat hidayah, boleh gitu. Tuan ada apa namanya, peci songkok gitu, kasih, mana tahu dia pakai dapat hidayah gitu. Kayak Nabi SAW. Nah ini hubungan-hubungan yang dibenarkan secara agama, secara syar'i terhadap orang kafir. Ngejilat yang nggak boleh. Ini banyak pejabat hadir Natalan bersama, jangan. Ini ibadah mereka. Ya, bapak-bapak, ya kalau kantornya bikin Natalan bersama, sudah bikin kesepakatan untuk tidak saling mengundang. Kita hari raya nggak ngundang mereka, mereka juga nggak ngundang kita. Ini udah sebagian perusahaan bikin, kayak Astra bikin. Ya, manajer-manajernya, direksi-direksinya ngaji. Daripada nggak enakan, udahlah kita kumpul ya, kita fair-fairan saja. Ini kan masalah ibadah bukan wilayah kantor ya kan, bukan wilayah kerja. Kita kerja profesional. Ya, adapun agama masing-masing, makanya nggak saling ngundang. Yang kafir bikin silakan, nggak diganggu. Yang muslim juga bikin, nggak ngundang mereka. Gitu. Jadi jangan ngejilat. Kan saya pemimpin tokoh, nggak gitu kali. Itu kan masalah ibadah. Ketika mereka kena bencana, kita bantu. Ya. Ketika mereka sakit, kita dokter, kita sembuhkan, ya. Tapi ketika mereka ibadah, itu urusan dia. Kita ngapain nongkrong-nongkrong di gereja? La haula wala quwata illa billah. Sampai jaga-jagain gereja. Emang dikasih berapa? 50 juta Ustaz. Iya gede juga sih gitu. Iya kan? La haula wala quwata illa billah. Nah ini sekali lagi. Nah yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ya tadi yang pertama ya. Bolehnya membesuk orang kafir, dan yang kedua bolehnya bekerja orang kafir. Yang pelajaran ketiga ini mengajak orang masuk Islam. Jamaah sekalian, salah satu keistimewaan Islam itu kaum muslimin punya kepedean. Kepede apa ya? Percaya diri bahwa agamanya benar, iya. Sehingga dalam awal Islam di masa Nabi, sahabat itu banyak, ayo masuk Islam gitu. Orang kafir tidak. Kenapa? Karena mereka beragama itu bukan karena intelektualan, bukan karena intelektual. Agama itu karena faktor budaya, tatanan masyarakat yang ada gitu. Makanya agama orang kafir itu cenderung
nggak berkembang. Lihat Hindu, hanya di India. Lihat Buddha, hanya di Thailand. Lihat Shinto, hanya di Jepang. Yang terjadi persaingan agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, Nasrani, ya kayak Eropa dan seterusnya. Itu karena memang sejarahnya waktu itu gesekannya tinggi dan mereka menguasai. Dan dunia secara pasti popularitas kaum muslimin makin tinggi. Bapak lihat deh data UNESCO ya, popularitas kaum muslimin itu tinggi Pak, naik terus. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Barat. Ya, jadi kalau sekarang masih ada persaingan blok Barat dan blok Timur, Barat dan komunis, nanti lambat laun pertarungan itu jelas antara Islam dan kafir. Islam dan kafir berjalan, diterima atau tidak, ini fakta sampai hari ini. Makanya narasi di negeri kita memusuhi Islam tuh diulang-ulang terus gitu, sehingga kasus-kasus kejahatan hilang ya Pak ya, kasus-kasus korupsi hilang semua, narasinya tuh luar biasa diputar ya. Sejak pulangnya orang ini itu diputar terus ceritanya, sinetronnya itu berseri-seri gitu. Iya, apalah pokoknya. Jadi ada apa ini gitu. Allahu Akbar, sayang sekali kaum muslimin ya. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan, hubungan Islam dengan kafir itu abadi, barok, berlepas diri, antipati. Kita punya sikap, mereka juga punya sikap. Mereka punya sikap. Lihat terorisme. Tanya dunia, kalau terorisme itu identik siapa? Emang sudah settingannya seperti itu. Udah settingan. Saya pernah jelaskan di sini, ya. Dari tahun 88 itu, ketika Amerika, George Bush itu, ya, dia ciptakan Taliban itu boneka untuk sebagai isu radikalisme. Taliban bikinan itu, bikinan. Ya, ganti Bill Clinton. Ya, setelah itu bikin, setelah Taliban apa? Jamaah Islamiyah. Jamiah Islamiyah, JI. Setelah Bill Clinton ganti George W. Bush, anaknya yang presiden George Bush, George W. Bush. Dia bikin Al-Qaeda. Ya. Kemudian setelah itu ganti si hitam Barack Obama. Barack Obama bikin ISIS. Nah, udah kebongkar tuh terorisme tuh, lu yang bikin tuh. Dunia udah tahu. Trump bikin apa gua? Bikin virus gitu. Jadi ini skala global, konspirasi global gitu. Nah, ini gambarannya Mas kalian, bahwa terorisme itu umat disikat habis. Kita terjebak. Lihat daftar terorisme, semuanya muslim, nggak ada orang kafir daftar teroris. Sejahat apapun dia, nggak disebut teroris gitu. Ya, asal pakai jenggot, bawa tabung gas yang bisa meledak, oh ini ada jaringan dengan kelompok si fulan gitu. Makanya saya sarankan zaman sekarang jangan polos-polos banget, bacalah ya, iseng-iseng tuh buku tentang dunia perang
perang peradaban lah orang. Terus ada sampai hari kiamat. Dan yang paling tinggi perang itu perang karena agama. Perang ekonomi, perang opini, ada perang biologi, perang virus, ada perang cyber, ya kan? Perang cyber, ada perang dagang, ada perang wilayah, ada perang suku, ada perang etnis, dan ada perang agama. Terus dalam dunia ini pertempuran. Jadi jangan dianggap dunia ini damai itu karena kita polos. Gitu. Pertarungan ada. Dan Saudi itu negara yang sudah dan Turki ya siap untuk berhadapan itu. Kita nggak siap. Mau dikirim virus udah ketakutan luar biasa dan wah curigai masjid. Ada orang kafir di galaksi kena virus, masjid ditutup. Nggak ada hubungannya, orang kafir kan nggak ke masjid. Gitu. Orang terlalu pikirannya, oh pas begitu ada kasus langsung masjid yang ditutup. Kenapa kok nggak mall yang ditutup? Kenapa nggak kok supermarket yang ditutup? Indomaret gitu yang ditutup. Kok langsung pikirannya ke masjid. Itu sudah, ini udah rusak ini kita. Gitu. Terserah percaya, boleh percaya atau enggak terserah lah gitu. Mau tersinggung mau enggak terserah. Kenapa seperti itu? Ya, langsung masjidnya ditutup. Ya orangnya saja udah diisolasi, suruh masjid jangan ditutup gitu. Boleh jadi orang kenanya kan di luar, kenanya di itu pun kalau betul-betul kena gitu. Nah ini itu sudah mengena. Sama kayak teroris, asal jenggotan. Wih, kelompok Osama bin Laden. Gitu. Makanya begitu Umar Faruk, tokoh teroris katanya, ketangkap, dibawa sama CIA, ditangkapnya di CIA, di Amerika, di penjara Amerika. Dia cuma dititipin bikin kasus di negeri kita, jedar bikin bom, udah ketangkap, sama dia dibalikin lagi ke Amerika. Kasus Umar Faruk, gitu. Nasib dah gitu. Dan orang percaya semua. Terlalu polos. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang ya, Pak ya. Kita bisa namatkan banyak kitab di akhir tahun. Semoga Allah angkat juga wabah di negeri kita. Dan Allah berikan keamanan buat negeri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.